Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Mega Handayani dari Lokal 3C Ekonomi Syariah ingin menjelaskan tentang selayang pandang manajemen risiko syariah, yang dimana ada definisi risiko. Dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif. Ada sifat dari risiko adalah tidak dapat dihindari tapi dapat dikendalikan. Ada pula sasaran dan fungsi manajemen risiko. Sasarannya adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya usaha dengan tingkat risiko yang wajar. Fungsinya adalah filter dan pemberi peringatan dini. Tujuan dari manajemen risiko yaitu pertama, menyediakan informasi risiko kepada regulator. Kedua, mencegah kerugian. Ketiga, meminimalisir kerugian. Keempat, mengukur paparan risiko. Dan terakhir, kelima, mengalokasi modal secara cepat. Karakteristik manajemen risiko syariah yaitu perbedaan dengan manajemen risiko konvensional. Proses manajemen risiko yaitu pertama, identifikasi risiko. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, antisipasi risiko. Keempat, monitoring risiko. Jenis dari risiko. Yang pertama, risiko kredit atau pembiayaan, merupakan risiko yang timbul akibat adanya kemungkinan kegagalan. Yang kedua, risiko pasar merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio akibat adanya suku bunga. Tiga, risiko operasional, merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak optimalnya fungsi internal, human error, atau kegagalan lainnya. Dampak risiko perbankan syariah yaitu dampak terhadap pemegang saham antara lain penilaian investasi, hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima, kegagalan investasi yang telah dilakukan. Yang kedua, dampak terhadap karyawan berupa sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian. Yang ketiga, dampak terhadap perekonomian adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung. Yang terakhir adalah dampak terhadap nasabah, yaitu kegagalan dalam mengelola risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.